Hai semua, di uploadan pertama YouTube kali ini, Cak Mamat akan meringkas film asal Thailand yang berjudul One Day. Film ini dirilis pada tahun 2016. Tokoh utama film ini bernama Den Chai, pakai cahaya, bukan Den Thai. Kalau wanita di film ini bernama Noi. Kalau menurut saya pribadi ya, cewek ini mirip artis Indonesia, kayak Hesti Purwadinata. Itu loh yang jadi host Tunick Show. Entah mengapa orang-orang di sekitar Den Chai menganggap seakan-akan sosok Den Chai tidak pernah ada. Bukan karena disengaja, akan tapi mungkin mereka lupa jika Den Chai adalah sosok manusia berjaka yang rindu akan melayani wanita dan bercita-cita untuk mendapatkan seorang janda. Kisah ini menceritakan perjalanan Den Chai yang suka dengan wanita tempat ia bekerja. Akan tapi karena wanita tersebut adalah wanita yang paling cantik dan paling montok, maksud saya paling baik, sedangkan Den Chai adalah pria yang culun, maka dia tidak percaya diri dengan penampilannya. Tanpa berlama-lama lagi karena bentar lagi saya masih harus divaksin COVID-19, maka kita langsung masuk ke intro. Den Chai merupakan karyawan yang bertugas sebagai teknisi pada salah satu perusahaan di Thailand. Semua yang pernah berinteraksi dengan Den Chai selalu lupa dengannya. Mulai dari busupan, penjual mie setan di warung kaki lima yang biasa Den Chai pesan kalau pas lagi tanggal muda. ป้าร้านข้าวก็จำเมนูผมไม่เคยได้ ซีอิ๊วไม่ผักครับ Teman-temannya yang tidak pernah menyebutkan namanya kalau pas lagi membutuhkan jasa Den Chai. Jadi teman-temannya manggil dengan kamu atau kalau gak gitu manggil nama, tapi yang disebutkan bukan namanya, tetapi Pak Paijo. Sampai-sampai satpam di tempat kantor ia bekerja tidak mengingat kalau ia merupakan karyawan di kantor tersebut. Padahal dia sudah bekerja sejak tamat STM di Malang Selatan. Jadi setiap harinya Den Chai selalu menunjukkan kartu identitas karyawannya. Sampai-sampai Den Chai berpikir, apa namaku sangat sulit untuk diingat? Apakah namaku adalah sebuah nama kutukan? Aku sedih. Keesokan harinya ketika Den Chai bekerja, tiba-tiba ada wanita yang mengirim pesan di Facebook yang isinya, "Sawadikap Den Chai, datang tempat Yo-chan." Diketahui kalau wanita itu bernama Rin, teman di sekolahnya dulu. เพื่อนตอนมอต้นครับ ยังแจมอ่ะชวนกินข้าวเฮ้ยมึงรีบไปเลยเว้ย Awalnya Den Chai tidak mau menerima kencan itu karena kurang percaya diri. ผมไม่เจอเขามาเป็น10 ปีแล้วไม่รู้จะคุยอะไรอะครับ เฮ้ยน่ารักขนาดเนี้ยไม่ต้องคุยแล้วทำอย่างอื่น Tapi karena sahabatnya yang bernama Otong memuji kalau ia berpakaian lebih rapi dan menata rambut, maka akan kelihatan lebih tampan sedikit. จริงๆหน้ามึงก็ไม่ได้เฮี้ยมากนะเว้ยถ้ามึงทำผมหน่อยแต่งตัวหน่อยอ่ะก็ดูดีนะเว้ย Akhirnya Den Chai menerima ajakan kencan tersebut. Di kafe Den Chai datang terlebih dahulu. Tak lama dari itu, Rin pun datang. Den, Layaknya ketika seorang sudah lama tidak bertemu, Rin menanyakan kabar dan apa pekerjaannya sekarang. เป็นไงบ้างไม่เจอนาน เธอยังเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วตอนนี้เธอทำงานอะไรอยู่เหรอ ก็ทำเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ หุยเราอ่ะไม่เก่งเรื่องคอมเลยอ่ะว่างๆช่วยสอนหน่อยดิ Mendengar tanggapan dari Rin, Den Chai langsung tersipu malu. Di tengah kasihkan tersipu malu, ternyata ada alasan sendiri mengapa Rin mengajak Den Chai untuk nongkrong berdua saja. ครับ แล้วเด่นไม่คิดอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างเหรอ Ternyata ditawari MLM dong. Akhirnya Den Chai pulang dengan langkah gemulai sambil membawa produk pemutih selangkangan yang ia beli ke Rin tadi. Keesokan harinya di kantor, ada salah satu karyawan wanita yang printernya rusak. คอมมีปัญหาอีกแล้วอ่ะไปช่วยดูหน่อยดิ จ่ายมาหลวมป่ะพี่สกอตเทปค่ะ Wanita cantik itu bernama Noi. แปะไปก็ไม่ช่วยครับปรินเตอร์มันไม่ได้เสียหรอกครับมันแค่เชื่อมต่อกับส่วนกลางอยู่อะครับ ต้องไปเอาที่ชั้น19ครับ งั้นเดี๋ยวหนูไปเอาก่อนนะคะ Setelah diperbaiki, Noi. Manggil nama Noi pakai logat biasa aja ya. Lama-lama capek juga pakai bahasa Thailand. Lanjut, setelah diperbaiki, Noi berterima kasih dengan menyebutkan namanya. ขอบคุณมากนะคะพี่เด่นชัย Alangkah kagetnya Den Chai, karena selama ini tidak ada yang pernah mengingat namanya.
kecuali Pak Samsul pedagang siomay di tempat kantor ia bekerja. Karena penasaran, Dencai pun menanyakan kenapa dia tahu dengan namanya. จำชื่อผมได้ด้วยเหรอครับ จำได้ดิ เด่นชัยเสวตานนท์นี่ Ya iyalah, ada name tag di dada. Udah mulai kegeeran nih หนู Dencai. นุ้ยพัสราภาวัฒนตระกูลนะพี่ก่อนละ Dan sejak hari itu Dencai memutuskan untuk menjadi penggemar Pengen Nui banget. nomor 1. ผมก็กลายเป็นแฟนพันธ์แท้ของนุ้ย Saking fansnya dia tahu kebiasaan Nui, mulai dari main game, takaran kopi dan gula, sampai lagu kesukaannya. Itu fans atau pengetit? Tidak ada perbedaannya. Sudah menjadi rahasia umum di kantor jika Nui dan bosnya sangatlah dekat. นุ้ยเดี๋ยวผมต้องไปคุยงานกับเมเดียซิ่งนอกอะไปกับผมนะ ค่ะ Dencai pun melihat langsung kenyataan pahit tersebut. Padahal bos dia sudah mempunyai istri dan 1 orang anak. Dasar pelakor si Nui. Malam harinya kantor mengadakan festival busana. Di tengah keramaian itu Nui kebingungan mencari sosok bos dan mencoba untuk menelponnya. Setelah terlihat batang hidung bos, Nui memutuskan untuk mematikan handphonenya karena peniti yang ia pakai untuk mengaitkan bajunya terkena badannya. Mau dong jadi penitinya, aduh. Saat Nui hendak berbalik untuk memperbaiki bajunya, Dencai dengan pedenya menyapa. Sedangkan Nui tidak tahu akan sosok manusia di belakangnya yang memakai cosplay tembok. Tunggu dulu. Bagaimana Anda bisa terpikirkan untuk cosplay menjadi tembok? Huh? Sedangkan teman-teman Anda ada yang cosplay menjadi Peter Pan, Superman, Wonder Woman. Kenapa terpikirkan harus menjadi tembok? Memang ya, menjadi orang yang berbeda dari yang lain itu keren. Tapi gak gini-gini juga. Lanjut, Nui berbalik untuk melepas peniti yang ia pakai. Dencai yang melihat itu langsung dengan sigap membuang pandangannya. Tetapi karena hawa nafsu Dencai sedang bergejolak dan meronta-ronta, akhirnya Dencai memutuskan untuk melihatnya kembali.